Aku merekomendasikan buku ini untuk kamu yang berencana gaspol menjemput jodoh impian, atau kamu yang ingin dapat gambaran proses ta'aruf itu seperti apa sih. Dan untuk kamu yang sekedar ingin mencari buku kumpulan cerita pendek yang bisa habis dibaca sekali duduk untuk menghabiskan waktu. Bukunya berjudul Kumpulan Kisah Ta'aruf Lucu dan Berkesan yang diterbitkan oleh penerbit Quanta. Buku ini berisi 11 kisah ta'aruf yang tidak semuanya berjalan mulus karena ada beberapa tokohnya yang harus melewati jalan berliku untuk menikah dengan ikhwan atau akhwat impiannya. Ada juga yang harus mengalami berbagai penolakan hingga akhirnya menemukan satu ikhwan atau akhwat untuk dinikahi. Dan ada juga yang sudah ditolak oleh ikhwan atau akhwat impiannya, tapi akhirnya bisa menikah juga sama yang telah menolaknya ini. Jadi dari sini aku belajar bahwa penolakan harusnya dijadikan sebagai momentum untuk introspeksi diri dan berbenah, karena kalau jodoh nggak bakal kemana kok. Cerita pertemuan mereka pun juga unik, ada yang dikenalkan teman, dikenalkan orang tua, dikenalkan orang terdekat, dikenalkan ustadz dan ustazah. Dan tempat mereka bertemu juga ada yang unik, ada yang bertemu di bus damri, ada yang bertemu di KRL, ada yang bertemu di pengajian. Dan dari situ aku belajar, ada orang yang sekali bertemu langsung yakin, kayaknya aku mau nikah sama orang ini deh. Ada juga yang bahkan belum bertemu tapi sudah yakin dengan melihat CV dan saling tanya jawab mengenai sifat dan kepribadian. Nah, aku juga mendapat gambaran apa sih yang dibicarakan ketika ta'aruf dan apa sih yang dibicarakan ketika seorang ikhwan menemui keluarga si akhwat. Biasanya sih nggak jauh-jauh dari latar belakang kedua keluarga serta kesiapan si ikhwan untuk menikah, baik dari segi finansial maupun keilmuan. Nah, nggak semua calon mertua itu matre. Ada calon mertua yang legowo apapun pekerjaan calon menantu, asalkan pekerjaannya itu halal dan uangnya digunakan untuk keperluan yang halal pula. Karena mereka itu memandang bahwa dengan menikah akan datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena ketika seorang menikah, perantara rezekinya nggak hanya dari kamu sendiri, tapi bisa dari pasangan, bisa dari anak, bisa dari keluarga. Nah, dalam proses ta'aruf, ungkapkan dengan jujur apa saja kelebihan dan kekurangan kamu. Jangan ada yang disembunyikan dan jangan ada yang tercium kebohongan, karena ada satu kisah dalam buku ini di mana akhwatnya itu menyembunyikan fakta mengenai umurnya. Jadi dia memalsukan umurnya udah 30-an tapi dia bilangnya umur 25 supaya kelihatan lebih muda dan kelihatan sudah mapan di umur yang muda. Tapi akhirnya kebohongan ini terungkap sewaktu si ikhwan membawa keluarganya untuk menemui keluarga akhwat. Ternyata kakak perempuan si ikhwan itu adalah teman kuliah si akhwat. Lalu si ikhwan merasa dibohongi dan akhirnya enggan melanjutkan ta'aruf itu. Dan ada juga cerita yang berjudul Gila Bola. Di sini aku belajar bahwa boleh mengajukan syarat yang mampu dipenuhi oleh si ikhwan. Contohnya dalam kisah itu si akhwat termasuk wanita yang gila bola, pecinta bola. Jadi dia mengajukan syarat, aku mau nikah sama kamu asalkan ketika sudah menikah aku masih boleh nonton bola, entah itu di TV atau di stadion secara langsung. Boleh mengajukan syarat asal tidak memberatkan calon suami. Nah, dari 11 kisah ini yang paling aku suka
dan paling berkesan dan membuat aku tersenyum adalah kisah yang berjudul Damri I'm Not in Ta'aruf. Jadi kisah ini menceritakan tentang seorang mahasiswi bernama Ira yang sedang naik bus Damri. Lalu bangku di sebelahnya itu diisi oleh seorang dokter yang juga mu'alaf bernama Adrian. Nah, Adrian ini langsung mantap melamar Ira. Walau baru bertemu ya di bus Damri itu, langsung menyodorkan amplop coklat yang berisi biodata, sertifikat rumah, STNK mobil, dan slip gaji. Adrian mengaku dia mantap menikahi Ira karena melihat Ira mengaji sewaktu dalam bus dan setelah mengetahui bahwa Ira adalah mahasiswa sastra Arab. Nah, dari situ Ira kaget dong, gak nyangka bakal dilamar di bus Damri oleh orang yang baru dikenal, baru ketemu saat itu beberapa menit aja gitu. Dan untungnya pemberhentian Ira sudah dekat, jadi dia bisa langsung kabur. Sebelumnya dia ngomong sama Adrian, lain kali kamu kalau memperkenalkan diri sama orang itu hati-hati. Namun Adrian tak menyerah. Adrian mengatakan, nanti kalau kamu mau ngasih jawaban, aku kerja di rumah sakit Raja Wali ya gitu. Ya, cerita tentang jodoh itu unik ya. Dari kisah-kisah orang kita bisa belajar dan bisa menumbuhkan semangat dan mempertahankan semangat gitu agar kita bisa meraih jodoh yang diimpikan. Oke, sekian rekomendasi aku. Semangat terus ya puasanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.